Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan bab harga transfer dan mekanismenya. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian manajemen dengan dosen pengampu Bapak Yoyo Setiawan, MM. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Aliza Nadar Afitrah. Lalu yang kedua ada Ginda Aprilia Devitasari. Yang ketiga ada Luzula Elva Nuriana. Yang keempat ada Amirul Putra Pratama. Yang kelima ada Astri Wulandari. Dan yang terakhir ada Dinda Tri Noviani. Langsung saja pada penyampaian materi yang pertama, yaitu pengertian harga transfer. Harga transfer atau transfer pricing merupakan penetapan nilai uang atas barang atau jasa dalam transaksi dua pihak dalam suatu perusahaan yang paling tidak salah satunya pusat laba atau profit center. Atau bisa juga transfer pricing dapat diartikan yaitu suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di dalam transfer pricing ini ada dua kelompok transaksi. Yang pertama yaitu transaksi intra-company dan intercompany. Nah, yang transaksi intra-company transfer pricing adalah transfer pricing antar divisi dalam suatu perusahaan, sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara, domestic transfer pricing, maupun dengan negara yang berbeda atau international transfer pricing. Terima kasih. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang mekanisme harga transfer. Masalah harga transfer timbul ketika terjadi serah terima barang atau jasa antar pusat pertanggungjawaban. Penerapan harga transfer sangatlah penting apabila salah satu atau keduanya merupakan pusat laba. Pusat pertanggungjawaban yang menyerahkan barang atau jasa disebut unit penjual, sedangkan pusat penanggung jawab yang menerima barang atau jasa disebut unit pembeli. Sebagai ilustrasi mengenai mekanisme terjadinya harga transfer dapat dijelaskan berdasarkan gambaran sebuah perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis atau multi bisnis. Masing-masing unit bisnis dipimpin oleh seorang manajer yang ditetapkan sebagai pusat laba. Terima kasih. Tujuan harga transfer. Harga transfer yang terjadi antara unit harus mencapai beberapa tujuan, yaitu memberikan informasi yang relevan bagi unit bisnis dalam menentukan atau menghitung laba yang akurat dan adil. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan tujuan atau meningkatkan laba unit usaha, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Materi yang keempat yaitu metode harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, manajemen tidak dapat sembarangan menentukan sebuah harga. Secara garis besar, harga tersebut sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat. Selain itu, harga transfer dalam praktiknya harus terus diperhatikan agar tujuan manajemen sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada prinsipnya, bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Namun, hal tersebut sangat sulit diterapkan. Hanya sedikit perusahaan yang menetapkan prinsip tersebut. Metode penentuan harga transfer. Yang pertama, ada metode biaya atau cost based transfer price. Biaya transfer ditetapkan atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam melakukan produksi barang dan jasa. Penetapan harga transfer dengan mempertimbangkan 1. Definisi biaya dengan alternatif biaya penyerapan, modifikasi biaya variabel dan atau biaya penyerapan. Yang kedua, biaya aktual dan biaya standar. Adapun kekurangan metode ini adalah jika divisi penjual menghasilkan
biaya yang lebih tinggi dari harga pasar, divisi penjual tidak akan mendapatkan laba atas transaksi penjualan internal dan tidak ada insentif bagi pengendali biaya pada divisi tersebut. Kedua, metode harga pasar atau market-based transfer price. Metode harga pasar merupakan metode yang meminimalisir perbedaan definisi biaya. Perusahaan menetapkan harga transfer berdasarkan harga pasar yang dianggap objektif. Yang ketiga, terdapat metode negosiasi atau negotiated transfer price. Metode negosiasi muncul sehubungan masalah atas metode biaya dan metode harga pasar. Negosiasi ini dilakukan antara manajer yang melakukan penjualan produk dan manajer yang melakukan pembelian produk. Metode ini dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan di antara keduanya sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak, sehingga tidak perlu arbitrasenya. Keterbatasannya adalah mengurangi otonomi unit-unit tersebut. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya dapat ditentukan berdasarkan metode penentuan harga pokok, yaitu yang pertama, metode biaya penuh atau full cost method. Metode ini memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, terdapat metode biaya variabel atau variable cost method. Metode menetapkan harga transfer yang ditetapkan sebagai biaya variabel. Baik, untuk subbab selanjutnya adalah penetapan tingkat korporat. Pada bagian ini akan menjelaskan beberapa masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atas jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Terdapat dua jenis transfer. Yang pertama, untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Dan yang kedua, untuk jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakan atau tidak. Yang pertama, ada pengendalian atas jumlah jasa. Ada 3 teori. Yang pertama menyatakan bahwa suatu unit usaha harus membayar biaya variabel dari jasa yang diberikan. Yang kedua, menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel ditambah dengan bagian yang wajar dan biaya tetap standar. Dan teori pemikiran yang ketiga menyarankan harga yang sama dengan harga pasar atau penuh standar ditambah dengan margin labanya. Yang kedua, ada pilihan penggunaan jasa. Beberapa pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit-unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan unit jasa sentral atau tidak. Pada kondisi ini, kelompok pusat tersebut merupakan pusat laba. Harga transfernya harus berdasarkan pada pertimbangan yang sama dengan pertimbangan yang mengendalikan harga transfer lainnya. Dan yang ketiga, ada kesederhanaan dari mekanisme harga. Harga yang tidak dibebankan untuk jasa korporat akan mencapai tujuan yang cukup kecuali jika metode menghitungnya dapat dijangkau dengan mudah oleh para manajer unit. Terima kasih.